Salam buat teman-teman semua, saudaraku di mana saja berada. Ketemu lagi dengan Empu Gelol. Pada sesi ini Empu akan berbicara masalah mandau tempilan. Kebetulan ada beberapa orang saudara kita yang bertanya masalah mandau tempilan yang Empu kirim kepada mereka, tetapi sarungnya kelonggaran. Dan hal ini yang sering saudaraku tanyakan, mungkin ada sekitar 4 atau 5 orang saudara kita yang bertanya masalah ini. Sedangkan di konten Empu sebelumnya mereka juga atau saudara kita menonton bahwasanya sebenarnya tempilan itu tidak mungkin sarungnya longgar. Nah seperti itu. Nah ini akan Empu jawab buat saudaraku yang pernah menonton channel yang Empu buat sebelumnya selain channel yang baru ini. Nah jadi Empu akan berbicara lagi untuk masalah mandau tempilan ini agar teman-teman atau saudaraku lebih memahaminya tentang mandau tempilan ini seperti apa sih sebenarnya. Nah seperti itu. Pertama, poin mandau tempilan itu yang dilihat adalah bilahnya. Bilahnya. Nah, kemudian di dalam bilahnya itu memang pada dasarnya mandau tempilan itu yang kita buat dari Empu langsung terus terang tidak ada Empu membuat mandau itu longgar, nggak ada. Semua mandau itu pasti rapat. Itu. Nah ini salah satu contohnya mandau yang Empu buat. Nah ini rapat. Nah bahkan bilahnya nggak keluar ini. Ini sampai ditarik. Nah ini proses di dalam Empu membuat bilah mandau tempilan. Pasti rapat. Nah, ketika jadi bilah tempilan ini lengkap dengan gagangnya dipasangkan ke sarung, bilah tempilannya juga nggak mungkin keluar. Dia pasti rapat. Seperti itulah bilah tempilan. Tapi kenapa kok Empu kok dikirim kepada kami tapi longgar Empu? Nah ini yang ditanyakan oleh saudara kita ada sekitar 4 atau 5 orang. Nah, memang Empu juga berpikir bingung kok bisa longgar seperti itu. Empu mengirimnya, Empu uji dulu. Nah, biasanya tidak longgar, rapat. Nah itu Empu pasti ginikan dulu, Empu goyang dulu, semuanya rapat. Jadi setelah Empu pelajari, Empu mengingat kembali, artinya di dalam proses pembuatan yang ada, kenapa kok longgar ya, seperti apa. Nah ini ada kemungkinan pada saat Empu mengirim mandau tempilan yang ada kepada saudaraku, biasanya bilah mandau tempilan yang ada itu Empu poles dengan minyak makan. Empu poles dengan minyak agar selain minyak makan, minyak lainnya, seumpamanya nggak ada minyak makan, agar bilahnya tidak berkarat serta memasukkannya juga enak. Seperti itu. Nah ini kemungkinan itu adalah pengaruh minyak tadi yang Empu kasihkan di bilah mandau. Makanya itu mandau itu longgar. Tetapi longgar ini apakah ini menjadi masalah di dalam bilah tempilan? Sebenarnya longgar itu nggak ada masalah sebenarnya. Itu. Makanya itu setiap bilah tempilan yang ada itu, ini pasti dari sini, itu umum sudah bilah tempilan atau mandau kerja, itu pasti diikatkan tali ke sini. Nah seperti ini, nah ini mandau kerja, ini mandau baru juga Empu selalu safety-kan di sini, seperti ini. Kalau Empu mau memakai, mencabutnya, maka ini akan dilepas. Ini terus terang ini longgar juga. Tetapi ketika tidak diminyaki, dibiarkan dia mengering begitu saja tidak ada minyak, maka dia tidak longgar. Nah ini longgar. Nah teman-teman lihat tuh. Nah jadi kemungkinan seperti itu saudaraku, pengaruh minyak yang ada, karena kita membuat bilah mandau tempilan itu
dipastikan itu tidak mungkin longgar, pres, dan kita mengikuti bentuk persisi daripada bilah mandau ini. Kemungkinan lain, mandau yang kita kirim ini melalui paket pengiriman yang ada, itu kan malum kita bungkus rapat di situ. Dia pengap di dalam situ. Nah, pengap itu kemungkinan ada pemuaian atau apalah pada kayunya, empu kurang paham juga, sehingga di dalam jangka waktu 2 hari atau 3 hari atau 4 hari nyampai kepada saudaraku pemiliknya, bisa terjadi seperti itu, longgar. Nah, itu perkiraan empu. Apakah longgar ini akan menjadi masalah? Sebenarnya longgar ini tidak jadi masalah, sebab tetap itu tidak mengubah bahwa ini adalah mandau tempilan. Itu dari bilah, gagangnya, sarungnya, semuanya tempilan. Tetapi ketika seandainya longgar ini menjadi masalah, dikembalikan kepada empu, empu membuatnya kembali, empu mengirim, seandainya longgar lagi, nah ini yang jadi hal yang menjadi masalah. Pertama, saya kasihan kepada saudaraku, sudah begitu lama menunggu tempilan yang ada ini, ketika seumpamanya dikembalikan dibuat longgar lagi. Nah ini jadi masalah. Empu juga akhirnya waktu empu yang begitu tercurah ke sana, ternyata ini akan menjadi longgar lagi. Nah ini empu tidak bisa berbuat apa-apa, karena empu sudah berusaha sebaik mungkin membuat mandau tempilan itu agar tidak longgar. Jadi semua mandau tempilan yang empu buat, empu kirim, tentu melalui proses uji langsung, tidak ada yang longgar, rapat seperti itu. Nah ini untuk dipahami oleh saudaraku. Tetapi meski longgar, saudaraku bisa menguji bilah mandau tempilan. Seandainya ini terjadi, boleh saudaraku kirim balik ke sini, saya akan mengubahnya. Kita mengujinya bilah mandau tempilan itu seperti ini. Saudaraku, ini bilah mandau tempilan, saudaraku balik seperti ini. Balik seperti ini. Ketika posisi ini, sumpamanya dia seperti ini jatuh, seperti ini. Mohon maaf. Ketika diuji dia dimiringkan seperti ini, kan seperti ini tadi masuk. Seperti ini. Ini dia posisinya keluar seperti ini. Dan seperti ini. Nah, kemudian dikembalikan lagi baru dia bagus. Nah, kemudian saudaraku miringkan lagi seperti ini. Ini keluar lagi seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kembalikan kepada saya. Saya akan memperbaikinya. Berarti itu adalah murni kesalahan dari empu di dalam membuatnya. Itu karena empu membuat mandau itu di dalam isi sarung dengan bilahnya yang ada ini, itu pasti pas. Jika saudaraku belum percaya, jika meragukan, silahkan bongkar sarung mandau yang ada, lihat di dalamnya. Ini bukanlah kesalahan pembuatan. Tetap kita lakukan sesempurna mungkin seperti mandau yang saya empu Glol pakai pada saat ini. Tetapi video empu kemarin tidak longgar. Saudara boleh cek video empu kembali. Video empu kemarin itu karena mandau milik empu itu tidak dikasih minyak. Tidak dikasih minyak, itu digosok aja dengan kain. Itu dan setiap hari empu menggosoknya dengan kain. Tetapi kalau saya mengirim ke luar daerah, tentu mandau itu akan dikasih minyak. Sebab kalau tidak dikasih minyak, seandainya 1 hari atau 2 hari itu di dalam paketan khusus, yang namanya besti, sebaik apapun empu membuatnya, sebagus apapun, pasti dia akan berkarat. Nah, ketika bilah mandau ini berkarat, maka mungkin saudaraku akan mengklaim bahwa empu ini membuat mandau ini tidak sebaik yang empu katakan kok berkarat. Nah, ini menjadi polemik yang empu alami dan empu jaga agar tetap saudaraku merasa apa yang empu buat adalah terbaik. Terkecuali
saudaraku yang di luar sana mengerti tentang mandau tempilan. Yang jadi masalah ini mohon maaf, karena saudaraku belum mengerti tentang mandau tempilan. Artinya baru mempelajari, baru tahu mandau tempilan itu seperti ini. Mohon maaf. Terkecuali saudaraku bisa mengasah mandau tempilan. Sumpamanya tes mata tadi di kayu matanya bengkok, oh berarti ini belum ketemu mata. Aturan kami Daya, kalau tes umpamanya nimpas kayu dia bengkok ininya bengkok, itu bukan serpuhnya ndak bagus, tetapi belum ketemu mata. Kita asah lagi itu. Ngasah bilah mandau ini, terus terang bilah mandau tempilan bukan 1 hari selesai. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa sampai 1 minggu. Itu kita benar-benar mengasah bilah tempilannya sehingga dia memang sempurna. Jadi mandau-mandau yang dikirim ke saudaraku itu sudah terasa, tetapi belum 100% sempurna. Kenapa Empu kok belum 100% sempurna Empu asah? Karena kalau saya asah itu sampai 100% sempurna, maka sarung yang ada akan benar-benar longgar. Itu yang agar saudaraku bisa memahaminya. Itulah yang membuat Empu tidak mau mengasah bilah mandau untuk saudaraku yang di luar sana 100%. Karena nanti longgar betul. Dan saudaraku akan beranggapan bahwa Empu ini membuatnya nggak sungguh-sungguh. Sedangkan konten sebelumnya tidak seperti itu. Kata Empu sarungnya harus tidak longgar. Ya memang tidak longgar. Dan kita sebelum mengirim, kita juga tes di rumah. Kita tes di rumah. Dan memang tidak longgar. Tapi Empu sampai ke kami kok longgar. Ini Empu juga bingung seperti apa harus menjawabnya. Soalnya Empu bingung, terkecuali setiap Empu mengirim mandau yang ada itu Empu video dulu, kirim kepada si pemilik bahwa ini tidak longgar. Saudaraku melihat langsung, nah kemudian baru dikemas dan dikirim. Mungkin seperti ini lebih baik agar menjaga supaya saudaraku percaya bahwa Empu membuatnya tidak mungkin longgar. Ini juga pembelajaran buat Empu. Terima kasih atas masukannya, terima kasih atas WA-nya buat saudaraku semua. Ini adalah ilmu atau pembelajaran buat Empu. Nanti sebelum mengirim mandau yang ada, sebaiknya Empu memvideo dulu kepada si pemilik mandau bahwa sebelum mengirim inilah mandau yang ada sebelum dikemas, bahwa mandau ini memang tidak longgar, baru dikemas dan dikirim kepada saudaraku, supaya saudaraku juga bisa melihat langsung bahwa inilah artinya mandau yang dibuat benar-benar yang dilakukan Empu sesuai, yang diceritakan juga sesuai seperti itu. Dan buat semua saudaraku seperti biasa, terima kasih atas masukannya, terima kasih atas WA-nya. Ini adalah artinya pembelajaran buat Empu juga di dalam membuat mandau, agar sekiranya tetap mempertahankan apa yang menjadi pegangan Empu, supaya saudaraku juga merasa puas dengan hasil karya tangan Empu ketika menerimanya seperti itu. Akhir kata Empu ucapkan salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.